Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kurota Aninim T 2018-1188 dari kelas A4 Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membagikan tentang tutorial, langkah-langkah atau cara-cara dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasanya kita sebut dengan RPP Kurikulum 2013. Yang pertama, sebelum kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013, kita harus mengenal dan memahami komponen dalam RPP Kurikulum 2013. Nah, komponen yang pertama dalam RPP Kurikulum 2013 ini ada identitas sekolah. Nah, identitas sekolah ini mencakup status pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu dan tahun ajaran. Nah, status pendidikan ini lembaga pendidikan yang nantinya saya atau kalian mengajar. Di sini saya status pendidikan memilih SMA Negeri 1 Rogo Jampi. Mata pelajaran tentunya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas atau semester di sini saya dapat kebagian pada kelas 10 semester ganjil. Materi pokok yang dipilih yaitu iman kepada malaikat. Alokasi waktu 3 kali 3 jam pelajaran. Nah, alokasi waktu 3 kali 3 jam pelajaran ini saya dapat dari program semester dan program tahunan yang telah saya buat sebelumnya. Di sini sekilas saya akan menunjukkan program semester dan program tahunan yang telah saya buat. Nah, jadi di sini ada program tahunan, materi pokok iman kepada malaikat. Di sini saya menuliskan 3 kali 3 jam pelajaran. Nah, jadi alokasi waktu di dalam identitas sekolah dalam RPP ini sesuai dengan program semester dan program tahunan yang telah kalian buat. Dan tahun ajaran 2020 atau 2021. Komponen selanjutnya yaitu kompetensi inti. Nah, di sini ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, KI 1 ini berhubungan dengan sikap spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Nah, di sini sudah tertera KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama, KI 2 menunjukkan perilaku bla bla bla, dan selanjutnya KI 3, KI 4. Nah, di sini saya memperoleh kompetensi inti ini sudah diatur dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, ini sudah saya buka. Ini Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, di sini sudah tertera kelas 10 SMA. Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI, KD, SD, SMP, SMA. Kelas 10, kompetensi inti 1, sikap spiritual. Kompetensi inti 2, sikap sosial. Jadi kita langsung menyalinnya. Kompetensi inti 1 ini, kompetensi 2 ini, dan kompetensi 3 kita dapat lihat ini pengetahuan, dan kompetensi 4 keterampilan. Jadi kalimat yang ini kita dapat salin dalam RPP. Nah, kita masukkan seperti ini dengan format KI 1.2, KI 2.2, KI 3.2, dan KI 4.2. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi.
Di sini terbagi menjadi dua tabel, yang sebelah kiri yaitu kompetensi dasar, yang kedua yaitu indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar. Nah, di sini kompetensi dasar di sini ada 1.4, 2.4, 3.4 dan 4.4. Bisa dilihat 4.4. Nah, di sini kompetensi dasar, di sini saya mendapatkannya dari, atau saya mengutip dari dari ini, silabus pendidikan agama Islam. Nah, di sini ada materi pokok iman kepada malaikat. Di sini ada kompetensi dasar 1.4, 2.4, 3.4. Nah, di sini meyakini keberadaan, menunjukkan sikap, menganalisis, menyajikan hubungan. Nah, jadi kalimat ini kita tinggal copy paste dalam RPP kurikulum 2013. Jadilah seperti ini, meyakini, menunjukkan, 3.4 menganalisis, 4.4 menyajikan. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya kita mengisi pada kolom indikator pencapaian kompetensi. Nah, dalam indikator pencapaian kompetensi ini harus berdasarkan KD. Yang pertama harus berdasarkan KD, kompetensi dasar. Yang kedua menggunakan KKO. KKO ini kata kerja operasional. Dan yang ketiga mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini bagaimana cara mengisinya, yaitu kita harus tahu dulu KKO, tentang KKO. Sebentar. Nah, di sini kita harus tahu dulu kata kerja operasional. Kita dapat unduh. Nah, ini adalah kata kerja operasional atau KKO edisi revisi teori Bloom. Di sini ada 3 ranah. Ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama, kita kembali lagi pada RPP. Nah, di sini kompetensi dasar meyakini. Kita lihat pada KKO. Karena ini 1.4 ini mencakup pada sikap spiritual, maka kita masuk pada KKO yang ranah efektif, sikap, meyakini. Nah, kita lihat meyakini. Jika tidak ada, kita melihat kata kalimat yang memper atau hampir persis dalam meyakini. Misalnya mengakui, mempercayai. Nah, ini mengakui. Di sini ada mengakui. Jadi di sini saya dalam mengakui, di sini sebentar kita lihat dalam RPP. Menyatakan, menyetujui. Di sini ada menyatakan, dalam KKO ada menyatakan. Nah, menyatakan, menyetujui. Nah, jadi seperti itu. Kita kembali pada RPP. Nah, 2.4 menunjukkan sikap disiplin. Nah, 2.4 ini masih dalam ranah afektif. Kita lihat dalam KKO. Kita lihat kembali lagi dalam KKO. Ranah afektif, menunjukkan. Nah, di sini menunjukkan. Di sini ada menunjukkan. Lalu kita buka lagi. Di sini saya mengisinya memberi contoh, menunjukkan. Memberi contoh, menunjukkan. Kita lihat kembali lagi dalam KKO. Nah, memberi. Nah, di sini ada memberi. Lalu menunjukkan. Nah, di sini menunjukkan. Seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu
3.4 menganalisis. Nah, kita kembali lagi pada kata kerja operasional. Menganalisis ini masuk pada ranah kognitif. Kita cari. Nah, ini ada menganalisis itu masuk C4. Masuk pada C4. Jadi kita dapat memilih kata di sini itu maksimal, batas maksimalnya adalah C4. Jadi kita dapat memilih kalimat-kalimat di sini yang ada pada C1, C2, C3 dan C4. Selebihnya itu bersifat operasional saja. Tapi alangkah baiknya batas maksimalnya yang menjadi tolak ukurnya adalah C4, karena dalam RPP, dalam kompetensi dasar sudah dijelaskan menganalisis makna. Nah, jadi di sini saya menggunakan indikator pencapaiannya yaitu menyebutkan, melafalkan, menjelaskan, membedakan, mengaitkan. Nah, kita lihat dalam KKU kembali. Nah, menganalisis. Nah, di sini ada menyebutkan. Saya ambil dari C1, melafalkan, lalu menjelaskan. Di sini ada C2 menjelaskan, lalu membedakan. Membedakan. Yang kedua yaitu mengaitkan. Membedakan, membandingkan, menampilkan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi yang terakhir kita buka RPP lagi. Di sini ada menyajikan hubungan antara beriman. Nah, 4.4 ini kita lihat dalam KKO. 4.4 tersebut masuk pada ranah psikomotorik. Kita lihat pada ranah psikomotorik. Nah, menyajikan, jika tidak ada, kita dapat lihat kalimat yang mirip atau hampir persis seperti itu. Menyajikan, menurut saya menyajikan itu menyiapkan diri secara fisik, menafsirkan rangsangan, kepekaan. Jadi menurut saya itu menyajikan sama saja mempersiapkan. P1 nih, P1 mempersiapkan, menyajikan kan, mempersiapkan. Jadi di sini saya ambil, maaf salah, saya menggambarkan, menunjukkan, menerapkan. Jadi kita kembali ke KKU lagi. Menerapkan, menerapkan kita ambil P2, terus menunjukkan kita ambil P1, lalu tadi menggambarkan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu cara untuk menentukan indikator pencapaian intinya. Jadi indikator pencapaian itu harus berdasarkan kompetensi dasar. Nah, kita harus mengetahui kata kunci dari kompetensi dasar seperti yang tadi, kompetensi dasar 1.4 meyakini, titik 2 menunjukkan. Jadi kita dapat melihat dari KKU-nya. Jadi tinggal menyesuaikan dengan KKU, kita tinggal mencarinya kalimat manakah yang harus digunakan dalam indikator pencapaian kompetensi. Jadi seperti itu. Sebelumnya di sini saya lupa untuk menjelaskan bahwasanya format untuk penulisan indikator pencapaian kompetensi. Bisa dilihat di sini 1.4. Jadi di sini 1.4.1. Jika ada selanjutnya 1.4.2. Yang selanjutnya yaitu di sini 2.4. Jadi di sini 2.4.1. Begitupun seterusnya. Dan indikator pencapaian kompetensi ini minimal harus ada 2 indikator. Jika ada 1 indikator tidak diperbolehkan. Jadi minimal ada 2 indikator. Komponen selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini saya ada 3 pertemuan. Pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Nah,
pertemuan ini kita dapat lihat dalam program semester dan program tahunan yang telah kita buat sebelumnya. Jadi di sini saya ada 3 pertemuan. Pertemuan terakhir yaitu pertemuan ketiga itu ada penilaian harian. Jadi di sini saya hanya menuliskan 2 pertemuan mengenai proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi yang pertama, pertemuan pertama, melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw, siswa dapat di sini dimulai dari 3.4.1, dimulai dari ranah kognitif. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 materi yang harus saya selesaikan. Jadi pertemuan 1 di sini saya menyelesaikan 1, 2, 3, 4 materi, yaitu tentang nama-nama malaikat, dalil iman kepada malaikat, makna iman, dan hikmah beriman kepada malaikat. Dan pertemuan kedua dilanjutkan. Pertemuan kedua melalui metode demonstrasi, siswa dapat. Kita lanjutkan. Di sini ada 5 materi yang harus saya selesaikan dan saya sampaikan. Di sini ada sifat malaikat, membedakan sifat malaikat, mengaitkan hubungan iman kepada malaikat dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada, menggambarkan contoh, menunjukkan perilaku mulia sebagai cerminan, dan selanjutnya. Dan pertemuan ketiga ini karena pertemuan ketiga saya jadikan penilaian harian. Jadi di sini saya hanya menuliskan melalui tes tulis, siswa dapat menjawab pertanyaan yang telah disediakan dengan sesuai, khususnya materi yang telah saya sampaikan pada pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Lalu selanjutnya untuk materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini ada nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya, dalil iman kepada malaikat-malaikat Allah, makna iman kepada malaikat-malaikat Allah, hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah, perbedaan sifat malaikat, manusia, dan jin, hubungan iman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada, dan yang terakhir contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Nah, di sini ada pendekatan metode teknik. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik. Karena pendekatan saintifik ini pada umumnya ini digunakan dalam proses pembelajaran kurikulum 2013. Dan untuk metode kooperatif dan demonstrasi dan tekniknya jigsaw. Lalu untuk selanjutnya yaitu tentang media pembelajaran. Nah, di sini ada 5 media pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama tayangan slide berupa PPT. Jadi sebelumnya media yang saya persiapkan harusnya ada laptop, monitor, LCD, dan lain sebagainya untuk dapat menayangkan slide tersebut. Yang pertama, tayangan slide tentang nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang kedua, media cetak seperti Al-Quran atau lembar kertas mengenai dalil iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini lembar kertas yang dimaksud yaitu lembar kertas atau lembar printinan itu yang bertuliskan tentang ayat Al-Quran atau hadis yang mengenai iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk cadangan saja, untuk cadangan jika tidak tersedia media cetak seperti Al-Quran. Yang ketiga yaitu tayangan slide berupa PPT mengenai makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang keempat, film pendek mengenai hubungan iman kepada malaikat. Dan yang kelima, film pendek tentang perilaku mulia sebagai cerminan iman kepada malaikat Allah. Dan yang selanjutnya yaitu sumber belajar. Nah, sumber belajar ini sebelumnya dapat berupa buku. Yang pertama dapat berupa buku, yang kedua media cetak dan elektronik, yang ketiga alam sekitar, dan yang keempat sumber belajar lainnya. Nah, di sini saya ada 5 sumber belajar yang saya gunakan. Ada 4 sumber belajar yang saya gunakan. Yang pertama yaitu buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMA revisi 2017. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, buku
Margiono tahun 2013, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Jakarta Yudhistira. Jadi di sini ada dua buku yang saya gunakan, buku revisi 2017 dan 2013, agar mudah, menurut saya agar mudah untuk membandingkannya materi-materinya yang ada dalam buku-buku tersebut. Yang ketiga yaitu ada media cetak seperti Al-Quran terjemahan Departemen Agama RI dan buku-buku hadis. Dan yang keempat adalah lingkungan sekolah. Komponen selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada dua model pembelajaran. Yang pertama pembelajaran tatap muka dan yang kedua nanti pembelajaran jarak jauh atau daring dalam jaringan. Nah, yang pertama pembelajaran tatap muka. Di sini saya memilih pertemuan 1. Di sini ada kegiatan pelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu pendahuluan, kegiatan pendahuluan, yang kedua inti, dan yang ketiga adalah penutup. Jadi ada 3 kegiatan pembelajaran, pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, di sini ada deskripsi kegiatan. Nah, di sini ada dalam kegiatan inti, di sini ada 5M. 5M ini berhubungan dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yang dilakukan pada proses pembelajaran 2013, yaitu mengamati, yang pertama, menanya, yang kedua, dan mengeksplorasi, yang keempat, mengasosiasi atau mengolah informasi, dan yang terakhir, mengkomunikasikan. Dan terkait alokasi waktu. Nah, di sini alokasi waktu, di sini saya kegiatan pendahuluan itu saya beri 15 menit. Dan kegiatan inti ada 100 menit. Dan kegiatan penutup kegiatan penutup ada 20 menit. Jadi total alokasi waktu itu ada 135 menit. Sebenarnya mayoritas kelas 10 SMA ini bisa menggunakan 120 menit atau 135 menit. Jadi di sini saya menggunakan 3 kali 45 menit. Jadi totalnya ada 135 menit. Karena saya mendengar dari guru di sini itu SD itu menggunakan 30-35 menit, SMP menggunakan 40 menit, dan SMA mayoritas menggunakan 45 menit. Jadi di sini saya saya totalkan saja menjadi 135 menit. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan deskripsi kegiatan. Nah, deskripsi kegiatan yang pertama kegiatan pendahuluan, yaitu siswa merespon salam, siswa melafalkan Asmaul Husna, siswa dan guru bertanya jawab keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan, siswa menyimak penjelasan. Nah, siswa menyimak penjelasan tentang tujuan, langkah, dan manfaat pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi kegiatan inti, kegiatan inti ini mencakup 5M tadi. Mengamati, siswa mencermati bacaan teks. Yang pertama, yang kedua menyimak penjelasan materi dari guru, menyimak pembacaan dalil Al-Quran. Yang kedua menanya. Siswa membentuk kelompok dan menuliskan 1-3 pertanyaan. Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru atau kelompok lain. Mengeksplorasi, mengumpulkan informasi. Siswa dan kelompok lain mendiskusikan. Yang kedua, siswa menyimpulkan jawaban. Yang keempat, mengasosiasi, mengolah informasi. Siswa dapat bertanya jawab hasil diskusi dan menuliskan kesimpulan, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini menyampaikan hasil diskusi. Lalu siswa menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Lalu siswa ditugaskan untuk memberikan kritik dan saran mengenai bacaan dalil. Yang ketiga yaitu penutup. Penutup ini guru memberikan kesimpulan dan hasil proses pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan apresiasi terhadap kegiatan diskusi yang berjalan baik. Ketiga, guru memberikan PR atau penugasan kepada siswa.
4. Guru meminta kepada siswa untuk mempersiapkan satu pertanyaan mengenai materi selanjutnya yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Atau guru dapat menginformasikan pembelajaran selanjutnya tentang materi apa. Seperti itu. Lalu yang kedua ini tentang pembelajaran jarak jauh atau daring dalam jaringan. Di sini saya juga memilih pada pertemuan 1 agar terlihat perbedaannya dengan pembelajaran tatap muka tadi yang di atas. Di sini sebenarnya sama saja. Di sini saya menggunakan alokasi waktu 135 menit juga. Di sini juga ada 3 kegiatan, pendahuluan, inti, dan penutup. Namun deskripsi kegiatan. Nah, bedanya ini dalam media pembelajaran atau sumber pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini menggunakan keberagaman aplikasi yang dilakukan pembelajaran daring seperti grup WA, Classroom, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Di sini kegiatan inti juga ada 5M karena menggunakan pendekatan saintifik. Nah, di sini ada rekaman audio, menggunakan rekaman audio melalui Google Book. Di sini siswa mencermati teks bacaan melalui Google Book yang sudah dikirimkan grup melalui grup WA. Jadi bedanya hanya pada media pembelajarannya. Jika jarak jauh itu menggunakan keberagaman aplikasi yang serba online. Dan alokasi waktunya saya menggunakan tetap 135 menit. Jadi seperti itu. Nah, komponen yang terakhir yaitu mencakup penilaian. Nah, penilaian di sini ada 3 ranah yang harus dinilai. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Di sini ada penilaian diri. Nah, penilaian diri di sini ada pertanyaan, tinggal mencentang iya atau tidak. Saya meyakini, saya menyetujui, saya dapat mempengaruhi. Jadi tinggal mencentang untuk penilaian diri. Dan yang kedua observasi. Nah, observasi ini dilakukan oleh guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran ini selama proses pembelajaran, guru BK, dan wali kelas. Nah, wali kelas ini melakukan observasi dapat di luar jam pelajaran siswa. Jadi ini observasi ini dapat dituliskan dalam buku jurnal. Jadi contohnya seperti ini. Waktu, nama siswa, catatan perilaku, keterangan. Nah, catatan perilaku keterangan ini masuk spiritual atau sosial. Itu. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini ada kolom pilihan ganda dan uraian. Kolom pilihan ganda ini jumlah jawaban benar kali 1, maksimal 1 kali 10 sama dengan 10. Uraian rubrik penilaian. Nah, di sini sudah saya jadikan tabel tentang rubrik penilaian. Jadi yang pertama, jika peserta didik dapat menuliskan nama malaikat beserta tugas-tugasnya sangat lengkap, skornya 10. Jika peserta didik dapat menuliskan nama-nama malaikat tidak lengkap, skor 5. Nah, di sini ada 5 tipe soal yang mana skornya juga berbeda. Jadi ini jumlah skornya ada 90. Jadi untuk cara penilaiannya yaitu jumlah nilai pilihan ganda plus uraian per 100 kali 100. Jadi jumlah skornya ada 90. Yang ketiga yaitu untuk penilaian pengetahuan. Di sini saya akan mencantumkan penugasan. Nah, di sini penugasan ada tugas individu dan tugas kelompok. Yang pertama, ada tugas individu. Nah, yang pertama, jika peserta didik mengumpulkan dengan tepat waktu dan disertai alasan yang benar, skornya 100. Jika peserta didik mengumpulkan tugas telat dan perilaku dan alasannya benar, maka skor 90. Dan jika peserta didik mengumpulkan tugas dengan telat dan perilaku yang diamati serta alasannya kurang benar, maka skor 80. Yang kedua yaitu tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini mengenai dalil dan perilaku iman.
Yang pertama yaitu jika peserta didik dapat menuliskan, mempresentasikan dalil dan perilaku iman kepada malaikat, skornya 100. Jika peserta didik dapat menuliskan atau mempresentasikan dalil dan perilaku iman kepada malaikat kurang sempurna, skor 90. Dan yang ketiga, jika terdapat kesalahan, itu skor 80. Dan yang terakhir yaitu penilaian keterampilan atau disebut dengan unjuk kerja. Unjuk kerja, maaf sebentar. Unjuk kerja. Nah, di sini ada contoh tabel penilaiannya. Nomor nama siswa, nilai 1 2 3 4 5, nilai predikat. Nah, di sini keterangan. Di sini aspek yang dinilai, tentunya aspek yang dinilai yaitu tentang dalil iman kepada malaikat, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 136. Diharapkan siswa dapat membaca, menghafal, menjelaskan satu hukum tajwid yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa 136, lalu menceritakan atau mendramatisasikan perilaku mulia sebagai cerminan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, lalu untuk skor penilaian. Skor penilaian ini A tidak bisa, B terbata-bata, C lancar, D sangat lancar. Perolehan nilai diperoleh dari nilai sama dengan nilai siswa yang didapat per skor maksimal kali 100. Kriteria penilaian. Nah, di sini ada kriteria penilaian. Yang mana A, jika nilainya 80 sampai 100 itu baik sekali. B 70 sampai 79 nilainya baik, C 60 sampai 69 nilainya cukup, D jika kurang dari 60 itu nilainya sangat kurang. Jadi semisal nilai kurang terjadilah remedial seperti itu. Nah, di sini ada Banyuwangi, tanggal pembuatan RPP, bulan dan tahun. Di sini ada tanda tangan kepala sekolah harus disertakan dan juga guru mata pelajaran. Di sini tertera Rizka Kurotaan. Sekian, terima kasih. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Atas segala kesalahan dan kekeliruan mohon untuk dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Jadi mohon untuk memakluminya dan semoga ilmu yang saya sampaikan, ilmu yang saya bagikan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.